Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer baru hingga melantik Wakil Panglima TNI di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para menteri kompak menggunakan seragam loreng di acara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan para menteri dan tokoh kompak menggunakan seragam loreng. Menurut Prabowo, mereka sengaja menggunakan seragam loreng karena ingin mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Selain itu, setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden lantik Letjen Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Resmi dilantik Letjen Tandjo Budi Revita kini menjabat sebagai Wakil Panglima TNI dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Sebelumnya perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari Kecabangan Infanteri Kostrat ini telah menduduki sejumlah jabatan penting. Pria kelahiran Surakarta 21 Februari 1969 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirah Komhan Ditjen Starhan Kementerian Pertahanan tahun 2019-2021. Pada tahun 2021-2023, Tandjo menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Di tahun 2023, Tandjo Budi Revita menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro hingga tahun 2024. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima, Tandjo menjabat sebagai Wakasat dari tahun 2024 hingga 2025. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan 6 komando daerah militer baru dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung Barat. 6 jenderal ditunjuk menjadi Pangdam di Kodam baru. Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo ditunjuk menjadi Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau.
Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada ditunjuk sebagai Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi. Mayor Jenderal TNI Christomei Sianturi ditunjuk sebagai Pangdam 21 Raden Inten yang meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu. Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin ditunjuk menjadi Panglima Kodam 22 Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar ditunjuk sebagai Pangdam 23 Palakawira yang meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mayor Jenderal TNI Luki Avianto ditunjuk sebagai Panglima Kodam 24 Mandala yang berpusat di Merauke dan Papua Selatan. ...76 calon paskibraka nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Jakarta Timur. Latihan gabungan terakhir untuk memantapkan formasi dalam upacara di Istana Kepresidenan Jakarta 17 Agustus. 76 calon paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya, calon paskibraka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti. Pemusatan pelatihan telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya tanggal 13 Agustus, para calon paskibraka akan dikukuhkan menjadi anggota paskibraka oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Jadi nanti setelah pindah ke Jakarta, kita akan mulai gladi kader, gladi kotor, kemudian gladi bersih, kemudian juga proses pengukuhan dan pelaksanaan tugasnya. Kalau untuk latihan gabungan sendiri di Wilda 3 ini sejak tanggal berapa, Bu? Kami kemarin sudah mulai dari tanggal 7. Sebelumnya juga secara parsial sudah bersama Paskibraka Pas Pampres. Kemudian dari tanggal 7 berturut-turut setiap hari kita melaksanakan latihan gabungan. Dan hari ini lebih lengkap lagi karena peserta upacaranya sudah bergabung semuanya yang memang akan berada di lapangan. Pemirsa, tinjau penanganan karhutla di Kalimantan, Kapolri ungkap titik api terus menurun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim jumlah hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat terus turun. Kapolri menyampaikan manajemen lintas sektoral di Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik terkait penanggulangan karhutla. Dari pantauan masih ada kurang lebih 32 titik dan selama 2 hari telah menurun dengan solusi modifikasi cuaca dan waterbombing. Kapolri juga mengingatkan masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar agar mematuhi aturan. Kita adalah sebaiknya membuka lahan tidak perlu dengan membakar. Secara umum saya lihat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kebakaran karhutla di mana Ketapang, Sambas dan Kuburaya semuanya bisa